Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Rahmai Dharma dari kelas 10 MIPA 6, nomor absen 2. Saya akan menjelaskan tentang 8 kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Saya hanya akan menjelaskan 8 kerajaan karena saya sudah pernah menjelaskan 2 kerajaannya lagi kepada Bu Vera. Yang pertama adalah Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan Hindu-Buddha pertama di kawasan pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. Kerajaan ini berdiri pada tahun 594 Masehi. Pusat pemerintahannya di Pekalongan dan Jepara sebelum akhirnya pindah ke Magelang dan Yogyakarta. Kerajaan Kalingga dikenal juga dengan sebutan Kerajaan Halong. Kerajaan ini sempat terpecah menjadi 2, yaitu Keling dan Medang. Kerajaan ini runtuh pada tahun 782 Masehi yang kemudian diteruskan oleh Rakai Mataram dan Rakai Panangkaran di Medang. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Ratu Sima. Ratu Sima dikenal sebagai pribadi yang ramah, tegas, disiplin, dan jujur sehingga ia sangat dicintai oleh rakyatnya. Ia berhasil memimpin kerajaan Kalingga menjadi kerajaan yang subur dengan rakyatnya rukun dan damai. Peninggalan-peninggalan kerajaan Kalingga di antara lain adalah Prasasti Tukmas, Prasasti Sojomerto, dan Candi Angin. Yang kedua adalah Kerajaan Medang. Kerajaan Medang atau yang disebut juga dengan Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan Hindu yang berdiri pada tahun 752 Masehi. Awalnya kerajaan ini terletak di Yogyakarta sebelum akhirnya berpindah ke Jawa Timur di daerah Jombang dan Madiun. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Erlangga. Raja Erlangga mengadakan pembangunan demi mesejahterakan rakyatnya. Ia juga memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Jawa Tengah, bahkan pengaruh kekuasaannya diakui sampai Bali. Selain itu, ia juga dikenal atas toleransi beragamanya, yakni sebagai pelindung agama Hindu, Shiva, dan Buddha. Kerajaan Medang runtuh pada tahun 1045 Masehi dikarenakan oleh kekalahan Dharma Wangsa atas Wurarawi dan Sriwijaya. Salah satu peninggalan yang paling terkenal dari Kerajaan Medang adalah Candi Borobudur. Yang ketiga adalah Kerajaan Kanjuruhan. Kerajaan Kanjuruhan merupakan kerajaan Hindu di Jawa Timur. Pusatnya berada di dekat kota Malang sekarang. Diperkirakan kerajaan ini berdiri pada abad ke-8, namun tahunnya tidak diketahui secara pasti. Kerajaan Kanjuruhan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Gajayana. Raja Gajayana ini sangat dicintai oleh para Brahmana dan rakyatnya dikarenakan ia membawa ketentraman ke seluruh negeri. Kerajaan Kanjuruhan pun berkembang pesat di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya di bawah kekuasaannya. Kerajaan Kanjuruhan runtuh pada sekitar abad ke-9 saat berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram kuno. Peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Kanjuruhan antara lain adalah Prasasti Dinoyo, Candi Badut, dan Candi Wuruk. Selanjutnya adalah Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan merupakan kerajaan Hindu yang berdiri pada tahun 1019 Masehi. Pusat pemerintahannya berada di Kahuripan yang sekarang masuk ke wilayah Sidoarjo atau Surabaya. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Erlangga sebagai kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno yang sudah runtuh. Pada tahun 1032 Masehi, Raja Erlangga berhasil mengalahkan Dyah Tulodong dan pasukannya sehingga mereka terpaksa merelakan wilayah Lodoyong diambil alih oleh Kerajaan Kahuripan. Setelah berhasil menduduki wilayah tersebut, Raja Erlangga memutuskan untuk membuat kota baru di wilayah Sidoarjo, bekas wilayah Lodoyong. Ketika itu, wilayah kekuasaan Kerajaan Kahuripan hampir mencakupi seluruh Jawa Timur. Kerajaan Kahuripan runtuh pada tahun 1045 Masehi setelah Raja Erlangga memutuskan untuk membagi 2 kerajaan tersebut menjadi Janggala dan Kadiri. Yang artinya Kerajaan Kahuripan berlangsung secara singkat saja, yakni 26 tahun saja. Peninggalan Kerajaan Kahuripan yaitu Prasasti Pamuatan. Selanjutnya adalah Kerajaan Janggala. Kerajaan Janggala merupakan kerajaan Hindu yang berdiri pada tahun 1045 Masehi yang berpusat di Kahuripan. Kerajaan ini merupakan pecahan dari Kerajaan Kahuripan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Pada awal masa berdirinya, kerajaan ini meninggalkan lebih banyak bukti sejarah daripada Kerajaan Kediri. Raja-raja yang memerintah antara lain Mapanji Garasakan, Alanjung Ahyes, dan Samarot Saha. Kerajaan Janggala runtuh pada tahun 1136 Masehi setelah ditaklukkan oleh Sri Jayabaya dari Kerajaan Kediri. Pada akhirnya, Janggala dan Kediri yang merupakan pecahan dari Kerajaan Kahuripan bersatu kembali di bawah nama Kerajaan Kediri.
Peninggalan-peninggalan dari kerajaan Janggala antara lain adalah Prasasti Sumengka dan Banjaran. Selanjutnya adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri pada tahun 1045 Masehi dan berasal dari pecahan kerajaan Kahuripan seperti yang tadi saya jelaskan. Pusat pemerintahannya berada di Daha yang sekarang menjadi kota Kediri. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya pada masa kepemerintahan Raja Jayabaya. Pada masa itu daerah kekuasaannya meluas dari awal itu Jawa Tengah sampai meluas ke seluruh Pulau Jawa. Bahkan pengaruh kekuasaan kerajaan Kediri ini tidak hanya dirasakan di Pulau Jawa, tapi juga meluas hingga ke Pulau Sumatera, di mana di sana itu daerah kekuasaannya dimiliki oleh kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Kediri runtuh pada tahun 1222 Masehi seusai pemberontakan Ken Arok. Peninggalan-peninggalan dari kerajaan Kediri antara lain adalah Prasasti Siraketing, Candi Tondowongso, dan Candi Gurah. Selanjutnya adalah Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan yang terletak di Bogor dan Ciamis, Jawa Barat, dan berdiri pada tahun 669 Masehi. Kerajaan ini merupakan pecahan dari Kerajaan Tarumanegara dan merupakan penyatuan dua kerajaan besar di tanah Sunda yang saling terkait erat, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Ibu kota Kerajaan Sunda berada di Bogor, sedangkan ibu kota Kerajaan Galuh berada di Ciamis. Keduanya kerap disatukan menjadi Kerajaan Sunda Galuh yang lebih dikenal dengan Kerajaan Pajajaran, walaupun pada teritorialnya tidak pernah bersatu secara resmi. Kerajaan Pajajaran mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja. Berbagai pembangunan fisik dilakukan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Selain itu, bidang militer, administrasi pemerintahan, dan keagamaan pun berkembang pesat. Berbagai kisah tak henti-henti menyebutkan Sri Baduga Maharaja, bahkan hingga kini namanya masih diuluk-ulukan oleh masyarakat Sunda. Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 setelah ditaklukkan oleh kerajaan Sunda lainnya, yaitu Kesultanan Banten. Peninggalan-peninggalan kerajaan Pajajaran antara lain adalah Prasasti Jayabupati, Prasasti Cibadak, dan Prasasti Canggal. Selanjutnya adalah Kerajaan Wijayapura. Kerajaan Wijayapura merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang terletak di Kalimantan Barat, dekat muara Sungai Rajang. Kerajaan ini berdiri pada sekitar abad ke-7 Masehi. Ibu kotanya bernama Panggau Libau Lendat di Biau Takang 1. Wilayah kerajaan ini dikelilingi oleh rawa dan penuh dengan pohon kelapa. Kerajaan ini juga lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Sambas Kuno. Seiring dengan berakhirnya era kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan ini pun runtuh. Raja-raja yang merintah kerajaan ini antara lain adalah Raja Patih Libau, Raja Patih Sengalang Burong, dan Raja Patih Telikai. Sedangkan untuk peninggalan-peninggalannya yaitu ada arca Buddha emas, perak, dan perunggu di Sambas. Begitu saja penjelasan saya mengenai 8 kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.